Selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali Lase Edward sama Lase Kenny berkumpul lagi di sekolah minggu pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi ya sama-sama ya. Iya, Lase Edward, kita bersyukur ya. Semakin hari semakin baik kondisi pandemi ini, kelihatannya semakin lama semakin menurun ya. Oh iya. Kita harapkan bisa segera terselesaikan, bisa segera hilang COVID-19-nya dan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di sekolah minggu. Wah, gitu ya Lase Edward. Iya. Amin. Harapan Lase juga begitu ya. Ya, sekarang kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita harus semangat, pakai sikap yang baik, tidak tiduran, tidak sambil makan, tapi kita benar-benar berikan sikap yang hormat untuk menghadap kehadirat Tuhan. Yuk kita mulai, kita nyanyikan lagu Kita di dalam Bait Allah. Sama-sama. Kita di dalam Bait Allah harus dengan rendah hati karena menurut firman Yesus di dalam kebaktian. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas perbuatan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami mau memuji nama Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai dari awal sampai akhir. Kami serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Nah, lagu yang berikutnya kita mau menyanyikan lagu Shout to the Lord. Shout to the Lord. Kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur. Ucapan syukur ya, bahwa kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Betul. Ya. Yuk, mari kita sama-sama adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Shout to the Lord.
promise I have in you. Mari kita nyanyikan satu kali lagi. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise. I want to praise the wonders of your mighty love. Katakan my comfort, my shelter. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Adik-adik katakan shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth and I sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oke, Mas Edward. Yes, masuk ini. Adik-adik, kita Ya. percaya bahwa yang semua Tuhan lakukan, yang semua Tuhan rencanakan, Yes. yang semua Tuhan tahu itu pasti baik. Benar nggak Mas Edward? Amin. Walaupun Betul. terkadang kondisi saat-saat ini terlihat seperti tidak baik-baik saja buat kita manusia. Iya. Pandemi, bencana alam, perang, itu begitu banyak. Tapi kita tahu di dalam semua itu Tuhan pasti tahu yang paling baik buat Baik. kita semua. Jadi adik-adik nggak perlu takut, adik-adik nggak perlu khawatir karena Tuhan pasti merencanakan yang terbaik buat kita semua manusia. Betul ya Lausa? Ya, betul. Lausa juga pengen nambahin gitu Ya, Lausa ini ya. boleh. Selain itu, kadang juga kita sering kali punya ekspektasi, punya suatu rencana gitu ya. Tapi nggak berjalan dengan Sebagaimana mestinya. sebagaimana mestinya gitu. Oke. Kita mau A, ternyata Jadinya B, ya, atau enggak jauh melenceng. Nah, rencananya tidak sesuai rencana kita ya. iya. Nah, tapi kita harus tetap maksudnya berpegang teguh sama Tuhan gitu. Kita tetap cari Tuhan gitu Karena karena Tuhan tahu yang Tuhan tahu yang terbaik buat kita, ya. sip. Oke. Yuk adik-adik kita nyanyiin sama-sama lagu Semua Baik. Sorry. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oke. Lausa Edward, Ya. adik-adik, yuk sekarang dengan sikap yang hormat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berikan sikap yang hormat dan sungguh kita ucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Masuk ini kita mau memasuki persembahan, ya. Nah, untuk persembahan seperti biasa ya, kita bisa lewat dikumpulin dulu ya, dikumpulin dulu. Nanti pas udah kumpul sama-sama di sekolah minggu bisa dikasih atau nah lewat yang ada di QR code yang kita bisa lihat di layar ya. Nah, di QR code itu kalian tinggal scan, minta papa mama scan gitu ya. Nah, pada saat kalian memasuki jumlah nominalnya, harap kalian memasukkan satu digit terakhir dengan nominal angka 1. Ya, misalkan gitu. Berapa kalau saya Edward? Biasakan 100.000. Jadi 100,001. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Ya udah, yuk kita sama-sama mau persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oke. Mintalah saya Edward doa dalam doa persembahan. Oke. Yuk mari adik-adik kita sama-sama dengan sikap yang rendah hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat, segala kasih setiamu ya Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami baru saja memberikan sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan ini ya Tuhan.
agar benar-benar dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu, untuk kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau terus pakai kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, Engkau yang pimpin dan sertai. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Lause Edward, Yes, sebentar Lause. lagi kita akan berada di sesi memasuki firman Tuhan. Oke. Kita akan mempersiapkan hati adik-adik dan setiap dari kita untuk sebelum masuk firman Tuhan kita mau menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. As the deer flieth on the waters, so my soul after thee. You are all that my heart desire, and I long to worship you. You are my strength, my shield. To you alone let my spirit yield. You alone let my heart desire, and I long to worship you. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, Pagi, saat ini Elsa. pagi semua. Oke, kita akan buka dulu dalam doa ya, sebelum kita mendengarkan cerita pagi hari ini. Ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita. Kami siap untuk membuka hati dan membuka pikiran supaya kami boleh mengerti apa yang diajarkan firman Tuhan pagi ini. Kami juga berdoa untuk internet supaya lancar dan tidak mengalami gangguan saat kami mengikuti sekolah minggu sampai akhir nanti. Terima kasih, kami serahkan waktu ini Lose yang akan cerita dan juga setiap Lose yang ada di sini, anak-anak yang mendengarkan, dan juga untuk setiap Lose lain yang tidak bersama dengan kami dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang mendengar suara Lose dengan jelas, bisa kasih tanda jempol. Oke, Lose mau share screen ya, sebentar. Oke. Sudah bisa melihat Lose? Sudah. Layarnya? Oke. Sudah. Oke.
sebelum kita dengar cerita, seperti yang sudah disampaikan Lose sebelumnya, ada Lose Hans sama Lose Alex, kita mau ada beberapa etiket yang perlu kita ini ya. Satu, saat mendengarkan cerita, kalian duduk yang rapi. Jadi tidak sambil tiduran, atau sambil main, atau sambil makan. Ceritanya cuma sebentar. Nanti di akhir cerita akan ada kuis. Kalian bisa menjawab saat mendengarkan cerita ya. Kemudian kali ini nyalakan kamera. Ada yang tidak bisa menyalakan kamera? Anak-anak yang menyalakan kamera, Lose akan coba sistem poin saat ini. Lose kasih poin 100 bagi kalian yang menyalakan kamera. Kecuali yang HP-nya bermasalah atau laptop atau kamera di laptopnya rusak. Oke. Kemudian yang mute yourself. Jadi kameranya on tapi audionya off. Nah, saat nanti kalian memberikan komentar atau mau bertanya atau menjawab, kalian raise hand. Oke. Nah, sebelum mendengarkan cerita, ini ada kesempatan untuk mendapatkan poin lagi. Lose hitung sampai 10, kalian harus menyiapkan Alkitab, baik yang buku atau yang di handphone, oke. Kemudian juga ada pen sama alat tulis. Kertas. Oke. Bisa? Oke. Lose hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah siap dengan Alkitabnya? Ya, Eugene? Lose, saya nggak punya Alkitab. Tidak punya Alkitab. Ada Alkitab di laptopnya? Ada. Oke, bisa dibuka aplikasinya? Oke. Oke. Jocelyn? Ya, di rumah saya sih ada Alkitab. Cuma saya pergi ke Jambi tapi lupa bawa Alkitab. Oh, tidak ada Alkitab. Oke, ada Alkitab di handphone. Oke. Yang kesulitan mengambil Alkitab tidak masalah. Cuma yang berhasil, yang dapat membuka aplikasi Alkitab atau membawa Alkitab bukunya, Lose tambah poin 10. Kalian tambahkan sendiri ya poinnya masing-masing ya di kertas kalian. Oke, Christopher, tambah poinnya sendiri ya. Oke, tadi sudah poin 100 kan? Sekarang tambah poin lagi 10 untuk Alkitab dan juga alat tulis sama kertas. Oke. Nah, saat ini Lose akan berikan satu gambar. Kita akan membahas tentang iri dan cukup diri. Apakah itu? Ya, ada satu gambar. Ada yang tahu? Ini kira-kira apa? Dua anak ini sedang ngapain? Makan es krim. Oke. Makan es krim. Siapa tadi yang jawab? Oke, Matt. Satunya es krim batangan, satunya es krim tapi yang cowok. Aturan pertama tadi apa? Aturan ketiga. Mute yourself, berarti kalian harus unmute dan raise hand. Jadi tidak menjawab bersamaan. Oke. Tadi yang menjawab pertama siapa? Matt. Oke. Unmute yourself. Lagi makan es krim, Bu. Dua-duanya. Oke. Ya. Terus, Jillian. Ibu, Ya. kalau pakai laptop saya belum ada raise hand. Jadi saya raise hand pakai di screen saya. Dengan siapa ya ini ya? Hian Siapa? Rimba. Oke.
Dari sekolah IPK kelas 4A. Oke. Kemudian kira-kira kalau lihat yang anak laki-laki itu, dia ngapain? Dia sudah bawa es krim dan lihat apa yang dia lakukan. Greta? Katanya dia iri karena Dia mau lihat krim yang anak perempuan itu dan dia iri. Oke. Soalnya yang perempuan lebih gede es krimnya. Oke. Sekarang lanjut ke gambar yang berikutnya. Bagaimana dengan ini? Ivanka. itu orang tuanya punya tapi dia ambil permennya. Kira-kira itu permen punya dia atau bukan? Bukan. Taunya dari mana? Diam-diam. Oke. Gambar berikutnya. Ethan. Perempuan yang satu sombong dan perempuan yang kedua sedih dan iri. Kenapa? Kenapa sombong? Kenapa sedih? Karena menang dan perempuan kedua kalah. Ni kau semua ikutin si kau semua. Oke. Kau semua. Oke. Sekarang gambar berikutnya. Darren. Satunya hanya dapat satu kado, tapi temannya dapat banyak sekali. Dia merasa iri karena dia hanya mendapat satu kado doang. Oke, bagus. Oke, tadi yang sudah jawab, tambah poin sendiri ya, 10 ya. Oke, nah sekarang tadi ada yang sama-sama makan es krim. Dua-duanya sudah makan es krim, tapi dia lihat es krim temannya lebih gede dan dia pengen. Terus ini ya satu punya, dia sudah dapat kado nih satu, tapi dia lihat temennya kadonya lebih banyak. Kok aku cuma satu, dia lebih banyak ya gitu. Terus tadi apa? Permen yang seharusnya bukan punya dia, tapi dia ambil. Karena apa? Nggak akan ketahuan kok. Yang penting kan aku cuma ambil satu gitu. Terus ada satu lagi apa? Kok dia lagi yang menang ya? Kok dia lagi yang menang ya? Saya kalah terus ya gitu. Nah, kalian pernah mengalami, tapi Lause yakin kalian berada di posisi yang apa? Yang iri hati atau yang bisa mencukupkan diri? Iri. Iri hati. Oke, nah tahukah kalian ada seorang raja di Perjanjian Lama yang juga merasa iri. Bayangkan ya, raja yang punya segalanya, Raja Saul. dia merasa iri. Raja siapa itu? Raja Siapa? Saul. Siapa? Saul? Oke. Ya. Nah, yang sudah bawa Alkitab, oke. Yang paling cepat membukanya akan dapat poin 10 lagi. Kita akan buka dari 1 Raja-Raja pasal 21. Yang sudah menemukan pasalnya, kasih tanda hati ya, reaction-nya heart. Yang sudah membuka Alkitabnya, baik yang buku ataupun yang di aplikasi, kasih reaction heart. Oke, Julian. Good. 1 Raja-Raja pasal 21. 1 Raja-Raja itu di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Lama. Lama. Oke. Heidi, Julian, siapa lagi? Ethan, sudah ketemu? Kristalin, Smiley. Oke. Nah, apa judul pasalnya? Noel. Belum ketemu. Noel belum ketemu. Aku tahu. Siapa ini? Aja. Oke. Apa? Hari tua Daud dan Saul penggantinya. Bukan itu ya. 1 Raja-Raja pasal 21. Darren, aku tahu. Ya, Darren, apa? Kebun anggur Nabot. Oke.
Nah, sekarang tahu ya siapa rajanya? Siapa rajanya? Aku tahu Darren. Darren lagi, siapa? Raja Ahab. Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini, kalau kalian bayangin ya, kalau raja itu tanahnya banyak atau sedikit sih? Banyak. Tanahnya banyak. Kebunnya? Kebun? Terus istananya Luas. gede. Istananya gede, kebunnya luas juga. Nah, seorang raja yang biasa mendapatkan segalanya, saat dia melihat keluar, di samping istanaku ini ada kebun anggur yang sangat subur nih. Aku mau. Kebun anggur itu punya siapa? Ada yang tahu? Nabot. Punyanya Nabot. Nabot. Ya, akhirnya dia ke tempatnya Nabot nih. Nabot, aku mau kebun anggurmu. Mau ku jadikan apa kebun anggurnya? Mau dijadikan kebun sayur. Kamu jual ya? Nabotnya bilang, oke raja, wah pasti mahal nih, kebunku laku nih, gitu kan, dibeli raja. Benar begitu? Nabotnya bilang apa? Kira-kira. Nabotnya bilang, no, enggak. Karena apa? Itu tanah warisan. Tanah warisan itu apa? Tidak boleh dijual kepada orang yang bukan keluarganya. Karena itu dia bilang, Raja, saya tidak bisa menjual tanah ini karena ini tanah warisan. Raja gimana nih? Ahabnya apa? Ngambek. Kayak anak kecil kan ya. Kalian nggak pernah ngambek kan? Kalau nggak dapat sesuatu dari mama atau papa? Sering ngambek. Sering. Kenapa sering? Karena nggak dikasih apa, kalau nggak kayak kesel aja gitu kan. Kesel. Ahab kesel. Dia marah. Dia ngambek. Ngambeknya apa? Langsung berbaring di kasur. Terus nggak mau makan. Lah, ada yang miring nggak ya? Langsung masuk kamar. Atau bahkan ada yang banting pintu. Bener? Mirip banget. Tutup pintu. Enggak. Oh, enggak. Good. Terus ada yang nggak mau makan. Enggak. Nggak mau makan, aku Enggak. banget. Itu aku banget. Aku banget. Nggak bisa saya kalau nggak makan, Bu. Nggak mau makan kalau ngambek. Terus sekarang ada yang model lain lagi. Ngambeknya itu apa? Nggak mau ngomong. Jadi kalau diajak ngomong mamanya, diem aja. Misalnya, Indah makan. Biasanya sering kalau kayak gitu kalau lagi pernah marah Jadi, atau waktu lagi kesel. Ya Nah. kalau mama saya ngomong nggak jawab. nggak jawab ya? Waduh. Jadi ini zaman dulu juga sudah ya, bahkan ini raja yang bersikap seperti itu. Dia adalah Ahab, raja Samaria, dan Nabot orang apa dia? Orang Yisrael. Jadi dia tidak bisa menjual tanahnya kepada sang raja. Ini dia. Raja ngambek, nggak mau makan. Akhirnya apa yang dilakukan? Pokoknya, waduh, kalau udah pokoknya aku mau kebun anggur itu. Siapa yang datang? Istrinya. Istrinya namanya siapa? Istrinya Isabel. Isabel deh kalau nggak usah. Kalian pasti dengar cerita Isabel kan? Isabel. Dia bersama Nabi Elia sebelumnya. Nabi Elia yang sudah mengalahkan para Nabi Baal yang sangat dipercaya oleh Isabel. Nah, saat itu Isabel juga berpikir nih, aduh kamu itu raja, ayo makan, supaya kamu senang. Masalah kebun anggur aja bikin kamu ngambek. Apa yang dilakukan Isabel? Dia menulis surat, terus diberikan kepada para penguasa Yisrael. Isinya apa? Dia memfitnah si Nabot. Dia bilang, Nabot itu sudah ngata-ngatain raja dan juga Allah. Dan hukumannya berat loh kalau orang sudah mengutuk Allah. Apa hukumannya?
mati. Jadi memang tujuannya Isabel itu supaya si Nabot mati. Lalu apa yang terjadi pada Nabot? Para tetua kota itu taatnya pada Isabel. Jadi apa? Dia membawa Nabot keluar kota, kemudian dilemparin batu sampai mati. Padahal Nabot nggak salah apa-apa kan? Dia yang punya kebun anggur, dia tidak bisa jual bukan karena dia nggak mau, tapi memang tanah pusaka itu nggak boleh dijual. Oke. Setelah Nabot mati, nah ini Ahab ke kebunnya nih. Waduh, kebun ini jadi milikku ya. Tapi Tuhan nggak suka. Enggak begitu caranya. Akhirnya dia apa? Dia memakai Nabi Elia untuk menegur siapa? Ahab. Kamu salah. Kamu iri. Karena hatimu iri, kamu melakukan fitnah. Meskipun yang melakukan adalah istrinya. Setelah fitnah, dia melakukan apa? Pembunuhan. Jadi semula yang awalnya cuma dari rasa iri, kemudian dia memfitnah orang, kemudian akhirnya membunuh. Setelah Ahab tahu kesalahannya, dia apa? Bertobat. Namun Tuhan bilang begini, keluarganya saat itu hidupnya tetap akan selamat, tapi keturunannya yang akan mengalami masalah. Jadi hukumannya itu tidak lepas dari Ahab, dia bisa lepas dari hukumannya saat ini, tapi keluarganya yang akan mengalami masalah. Nah, mengapa Tuhan nggak suka sih sikap seperti ini? Apa alasannya? Pembahasan kita sampai di hukum ke-10. Ada yang bantu Lausa untuk membacakannya? Saya Darren. Oke, Darren. Orang lain. Hukum Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dari Keluaran 20 ayat 17. Jadi sudah lengkap ya 10 hukum Tuhan ya. Dari hukum pertama sampai hukum ke-10. Hukum yang terakhir ini jangan mengingini. Pasti ada yang bilang, Lose, aku belum punya rumah. Lose, aku belum punya istri atau suami. Lose, aku nggak punya asisten rumah tangga. Itu mama papa tuh yang punya tuh. Aku juga nggak punya lembu, nggak punya keledai. Benar begitu? Benar. Tapi kalimat yang terakhir tuh, apapun yang dipunyai sesamamu. Tadi yang gambar pertama masih ingat? Es krim. Gambar yang kedua, permen. Gambar yang ketiga apa? Selalu menang. Dia pengen menang juga, karena dia selalu kalah. Dia nggak senang dengan kemenangan temannya. Yang keempat apa tadi? Yang satu dapat kado banyak, aku kok cuma dapat satu. Kadang kalau kita lihat, atau koko kita sedang ulang tahun, atau Cece sedang ulang tahun, atau adik sedang ulang tahun, mereka mendapatkan banyak hadiah, dan kok aku enggak? Nah, kan yang ulang tahun siapa? Benar kan? Nah, lalu kalau sikap iri ini tidak disukai, terus sikap seperti apa yang disukai Tuhan? Ada yang tahu? Kita lihat dari gambar ini. Apa sih ini gambarnya? Kayak orang itu dia menang terus orang lain senang buat dia tapi nggak iri hati. Oke. Tadi yang main halma tadi temennya menang, dia susah. Tapi kalau yang ini temennya menang, mereka memberikan yeay, iya. Tangan. Kalau yang ini Memberikan adiknya makan. Adiknya. Oke. Jadi berbagi makanan. Benar kan ya? Kalau tadi menginginkan makanan temannya, kalau ini Dek, mau Dek. Gitu. Yang terakhir, gambar yang ini. Apa yang ini? Kalau menang dikeluasin. Ditosin ya. Jadi Saya tahu kalau menang walaupun mereka berbeda tim,
Yang Tapi apa? itu tetap bahagia dan kayak nggak iri-iri. Oke. Jadi itu tadi apa? Belajar mencukupkan diri. Tadi kalau yang iri, kita belajar dari Ahab. Itu satu pelajaran yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi ada satu hal yang Tuhan suka, yaitu ketika kita mencukupkan diri. Contohnya siapa sih? Kita buka Alkitab lagi kali ini. Dari Filipi 4. Ya. Filipi ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Filipi 4. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu kasih hati. Coba Lause lihat siapa yang sudah menemukan yang pertama kali. Oh, Ethan, Hendro. Ethan. Filipi berapa? Filipi 4. Ethan. Filipi 4 ayat 10 sampai 14. Ethan, nama pasalnya apa? Judul pasalnya apa? Terima kasih atas pemberian jemaat. Terima kasih atas pemberian jemaat. Kalian bisa duga siapa yang menulis kitab ini? Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Paulus. Nah, kira-kira saat dia menulis surat itu, kalau Ahab tadi di istana dengan segala kelimpahannya dan dia merasa kurang. Sekarang kalau Paulus ada di mana? Paulus itu di penjara. Di penjara. Paulus di penjara. Di penjara dan dia bisa apa? Menguatkan jemaat di Filipi. Sikap Paulus seperti apa sih? Ada yang bisa bantu Lose? Sikap Paulus apa? Filipi 4 ayat 11. Hedi, coba jawab. Baca ini aja di layar. Filipi 4 ayat 11. Sebab aku telah belajar mengucapkan diri dalam segala keadaan. Si Paulus belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Jadi apa? Meskipun dia di penjara, dia tidak merasa kekurangan atau merasa sedih. Karena apa sih? Kok bisa ya? Di penjara kok bisa seperti itu? Ada poin yang kedua ini. Apa? Ada yang mau bantu Lose bacakan? Deron. Darren sudah ya ganti yang lainnya. Chloe. Coba Chloe. Ya. Ada instruksi. Baca. Apa Chloe? Coba bacakan sikap Paulus dari Filipi 4 ayat 13 itu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, kalimat ini juga kalimat dari ayat yang menjadi kesukaan Lose. Paulus tulis apa? Segala perkara. Segala perkara itu berarti segala sesuatu, baik kondisinya dia saat dia di penjara, saat dia tidak di penjara, saat dia memberitakan Injil, apapun, bahkan saat dia mengalami penderitaan di kapal, saat kapalnya karam, dia tetap apa? Dia tetap dapat bertahan karena apa? Karena Tuhan yang menguatkan dia. Jadi bukan karena kekuatannya sendiri. Oke, jadi saat merasa iri, kita akan belajar dari Paulus ya, jangan belajar dari Ahab. Yang pertama, mencukupkan diri. Caranya bagaimana, Lose? Mencukupkan diri itu dengan mengucap syukur. Oke. Mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Misalnya, Mama sudah beliin mainan baru nih untuk kalian. Tapi saat ke mall, kalian lihat, wah,
Ada sepatu bagus banget, mau gue, mau dibeliin. Sekarang. Mama bilang, nanti sepatu kan masih bagus. Nanti sebentar lagi kakimu udah nggak muat, gitu kan. Nanti saat itu kita baru beli. Nggak mau sekarang. Enggak ya. Kita akan belajar apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur untuk sepatu yang sudah punya. Mengucap syukur untuk tas yang kita punya. Untuk gadget yang saat ini sudah dibelikan mau papa untuk belajar. Kita mengucap syukur. Aku maunya yang paling canggih dong handphonenya. Padahal handphone yang sekarang masih bisa dipakai. Kita tidak akan bersikap seperti itu ya. Oke, kita belajar mencukupkan diri dengan mengucap syukur. Yang kedua, saat kita nggak bisa nih, kita lagi marah banget, ngambek banget. Maksudnya marah beneran. Karena apa? Karena keinginan kita nggak dituruti oleh mama papa. Lalu apa sih? Kayak si Ahab tadi ya, ketika dia berbaring di kasur, ngambek gitu. Kita apa? Dalam hati kita bilang, Tuhan, aku sudah nggak sanggup lagi nih. Aku marah. Terus kita bawa dalam doa. Masalahnya begini, yang bisa menenangkan diri kalian itu hanya kalian, bukan mama atau bukan papa. Jadi kalau saat kalian ngambek, saat kalian marah, ketika mama bilang, C, jangan marah ya, atau D, jangan marah ya, Greta, jangan marah ya, Ivanka, kok gitu aja ngambek sih? Kalian pasti akan tambah marah kan? Yang bisa menenangkan diri kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi, ketika kalian ada di kamar, kalian tenangkan diri. Kemudian berdoa, minta kekuatan. Kalau kalian benar-benar marah ya, ketika sudah tenang, baru keluar dan bilang ke mama papa. Ini poin yang ketiga. Menceritakan, cerita ke mama papa. Ma, tadi aku marah karena apa? Ma, tadi aku ngambek karena aku mau sepatu itu sekarang, tapi mama nggak boleh. Itu kalau kalian sudah tenang ya, kalian menceritakan kepada mama papa. Oke. Nah, itu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Losa mau kasih kuis. Kuisnya tentang kebun anggur. Ini hukum ke-10 yang tadi sudah kita baca. Kuisnya tentang ini. Kebun anggur Nabot. Oke. Kali ini beneran ya. Tadi ya sudah tambah poin yang sudah menemukan Filipi 4. Yang pertama ada 2 orang tadi. Andrew sama siapa ya? Losa lupa tadi ya. Nah, sekarang kalau kalian mau jawab, kalian raise hand, kemudian unmute dan sebut namanya. Baru jawab ya. Oke, kalian sudah siap? Oke, pertanyaan pertama. Siapa nama raja di masa itu? Siapa? Jill. Ahab. Greta. Kata Darren. Ahab. Siapa yang jawab ini? Darren. Darren, oke. Ahab. Setelah ini Darren stop ya. Kesempatannya diberikan kepada temannya lain. Oke? Oke. Pertanyaan yang kedua. Di wilayah mana raja ini berkuasa? Ethan tahu? Di mana raja ini berkuasa? Tidak, Klausa cuma mau jawab nomor 1. Oke. Ivanka, tahu jawabannya? Soalnya apa tadi nggak kedengeran? Raja ini berkuasa di mana? Raja Ahab itu tadi berkuasa di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Karena Lose yang jawab Samaria. Oke. Pertanyaan ketiga. Siapa nama istrinya? Greta Lasa. Oke, Greta. Siapa? Isabel. Oke. Good, Greta. Greta stop dulu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Kita beri kesempatan kepada temannya lain. Oke. Pertanyaan keempat. Apa yang diinginkan Ahab dari Nabot? Ethan mau coba jawab? Apa yang diinginkan? Enggak? Sayuran. Kebun anggur. Nah, Siapa yang jawab ini? Siapa yang jawab? Saya. Siapa?
Jawab. Siapa yang mau jawab? Chloe. Chloe, apa? Yang Raja Ahab ingin anggur kebunnya. Kebun anggurnya siapa? Nabot. Nabot. Oke, good. Pertanyaan kelima, di mana posisi kebun anggur itu? Jillian. Enggak, tadi aku lupa nomornya. Oke. Posisi kebun anggurnya di mana? Theodore? Israel. Di Yisrael? Israel. No. Sampai si rajanya tahu tuh, pengen banget tuh. Tadi di gambar pertama. Posisi kebun anggurnya, ada yang tahu? Di sebelahnya Israel. Aku tahu. Siapa? Di sebelahnya. Di sebelah istana Ahab. Di samping istana Ahab. Di sebelah istana Ahab. Oke, good. Kemudian, kebun anggur itu mau diubah jadi apa sih sama si Ahab? Sampai dia pengen Kebun sayuran. Benar kah? Oke, Kebun sayur. benar. Yes. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Ahab ketika tidak mendapatkan kebun itu? Iri. Saya mau jawab. Iri. Apa? Siapa? Oke. Iri. Chloe. Raylin? Iri. Oke, silakan jawab. Jadi jawab yang kebun sayur. Iri. Udah. Irin? Iri. Oke. Jadi gimana saat raja Merasa kesal. Marah karena tidak makan. Marah. Oke, ngambek. Oke, pertanyaan ke-8. Saat ngambek, apa yang dilakukan si raja itu? Tidak mau makan. Oke, good. Tidur, tidak makan. Lalu apa yang dilakukan Isabel pada Nabot? Ingin membunuhnya. Ingin membunuhnya dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan. Oke, 3 pertanyaan lagi. 10. Bagaimana akhir hidup Nabot? Mati, hukum mati. Hukum matinya diapain? Dilempar batu. Dibunuh. Dilempari batu. Oke. Siapa nabi yang diutus Allah untuk menegur Ahab? Elia. Good. Terakhir. Apa yang dilakukan Ahab setelah ditegur oleh Elia? Mengakui dosa. Mengakui dosa. Dia bertobat. Oke. Jadi, sekali lagi ya, diingatkan untuk pelajaran hari ini, apa? Kita sama-sama yuk, saat merasa iri, kita harus apa? 1, mencukupkan diri. Setelah itu mengucap syukur. Terus? Mengandalkan Tuhan dengan berdoa. Terus? Menceritakan kepada mama, papa. Oke. Itu cerita tentang hari ini, tentang iri dan mencukupkan diri. Kita akan sama-sama belajar dari sikap Paulus ya, tadi ya, mencukupkan diri, mengandalkan Tuhan, dan menceritakan. Ya. Kita akan sama-sama tutup cerita ini dalam doa. Yuk, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk siang ini. Tolong kami ketika kami merasa kesal, merasa marah, ketika keinginan kami tidak dicukupi oleh mama papa, kami boleh belajar untuk menenangkan diri. Dan kami boleh belajar untuk mengucap syukur atas semua yang saat ini kami miliki. Terima kasih, kami menyerahkan setiap pribadi kami dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ada yang poinnya tadi bertambah dari 100? Greta jadi berapa? 130. Oke, good. Ada yang lebih dari Greta? Ada yang lebih? Saya Darren. Ya, Berapa Darren? 260. 260. Oke. Saya lebih kecil. Ada yang lebih dari Darren? 90.
Berapa? 200. Oke. Kita akan coba sistem poin ini ya. 90. Loso minta maaf karena belum rapi caranya. Nanti Loso akan pikirkan lagi. Oke, cerita hari ini sudah selesai. Saya serahkan kepada Loso Liana karena akan ada pengumuman tentang seal yang kalian tunggu-tunggu. Oke, silahkan Loso Liana. Daftarnya kapan ya? Aku lupa. Desainnya. Ya, halo adik-adik semua. Lause sebelumnya mau ini dulu nanya nih ya. Ada anak baru nggak di sini hari ini? Siapa anak baru? Coba raise hand. Ada anak baru? Nggak ada ya? Lause perhatikan ini, Lause mau nanya, ada dua yang namanya mirip ya, yang namanya apa nih, Raylin ya, Raylin. Mana Raylin? Coba raise hand. Kelas 4, Raylin. Tolong Lause-lause yang lain bisa liatin nggak? Saya kameranya ininya kecil jadi nggak sampai semua saya dapat lihatnya. Ada Raylin kelas 4. Ya. Terus Raylin pakai 2 Zoom nggak ya? Apa satu aja? Pakai satu aja. Nah, ada lagi satu namanya mirip sama Raylin. Dia namanya Raylin. Coba yang Bukan yang juga Zoom, ini, yang Hah? bukan rename. Diganti namanya. Diganti. Oh, itu Iya, kamu namanya punya ya? Iya. Ya, itu kamu punya ya. Iya. Jadi cuma satu ya kamu ya? Iya. Oke, thank you. Terus ada satu lagi, ini nih, Jocelyn Kwon ya. Hari ini hadir lagi. Sudah lama kamu tidak hadir. Hari ini kamu datang lagi. Coba langsung mau lihat mana Jocelyn Kwon. Di mana Jocelyn? Nggak ada, aku nggak lihat. Ada. Tadi lagi cerita masih ada dia. Angkat tuh. Lause lain kelihatan Jocelyn nggak? Sudah tidak ada Lause. Oh, saya mau minta dia punya nomor HP karena dia baru kedua kali join kita belum punya nomor HP-nya. Aduh, sayang sekali ya. Oke. Terus, oke, yang lain Lause sudah tahu nama-namanya, kita sudah kenal ya. Nah, sekarang Lause mau kasih tahu untuk seal ya. Kita mau adakan seal nanti di bulan Desember, tanggal 20 sampai 21 Desember. Seal itu diadakan masih dalam Zoom ya. Ya, belum onsite ya karena kita masih kondisinya belum semuanya baik-baik ya. Pendaftaran akan diadakan pada tanggal 17 Oktober. Jadi minggu depan bisa dimulai pendaftarannya, tapi pendaftarannya tidak langsung lagi sekolah minggu begini. Nanti langsung kasih linknya ya. Hari Seninnya mungkin langsung kasih linknya. Nah, adik-adik kalau mau daftar, langsung isi linknya, langsung bayar. Karena ini pendaftaran SEAL kali ini hanya untuk 200 orang, terbatas. Sedangkan kelas 3 dan kelas 4 hanya 50 orang. Ya, 50 orang. Jadi kalau misalnya adik-adik ada teman, mau ajak teman ikut SEAL, boleh. Tapi karena dia belum ikut sekolah minggu, dia harus tunggu dulu waiting list gitu ya, waiting list. Nanti kalau ada tempat sisa kita bisa hubungin
teman kamu yang mau ikut gitu. Ya, biaya untuk seal itu 100.000 sudah termasuk dikasih kaos seal, sama seperti biasa kita di dalam seal itu ada craft ya, ada craft, terus nanti dikasih bahan-bahan pelajarannya bagaimana gitu ya. Nah, jadi hari ini Lause sebetulnya ada ininya, panitia silnya mau datang, mau ikut jom kita, tapi dia berhalangan. Jadi minggu depan, kalau misalnya adik-adik banyak pertanyaan yang mau ditanyakan, nanti panitia sil bisa jelaskan bagaimana untuk lebih jelas lagi, ya. Jadi adik-adik, apa itu Ivanka? Mau ngomong apa? Oke, ya. Jadi kita minggu depan ketemu lagi seperti hari ini, ya. Masih ada sekolah minggu di Zoom, ya. Begitu aja. Sekarang kita mau tutup dalam doa, ya. Minta siapa ya tutup doa ya. Langsung Siska bersedia? Tadi aku rekam biar nggak lupa. Oh iya. Oh. Oke, langsung. Oke. Siska. Ya, adik-adik, kita doa. Kita udah kebaktian hari ini ya. Yuk kita doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ikut kebaktian, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kepada kami untuk cukup mencukupkan diri, untuk tidak iri hati. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan, kami ingat selalu sampai kami besar, sampai kami tua. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati firman-Mu dan memberkati juga hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, bye-bye. Bye.